Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam INRI, Injil dan Renungan Hari Ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun perikop pembacaan Injil yang akan kita renungkan bersama hari ini, Jumat 1 April 2022, diambil dari perikopa Injil Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai 2, ayat 10 dan ayat 25 sampai 30. Saya berharap kita semua membaca perikopa ini bagi bekal hidup kita hari ini. Adapun tema renungan kita hari ini adalah datang dari Allah. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikop bacaan Injil hari ini awalnya menampilkan Yesus yang berkarya di Galilea. Alasan pemilihan tempat ini disebabkan oleh ancaman dari orang-orang Yahudi yang hendak membunuh Yesus. Pertanyaannya, mengapa orang-orang Yahudi mau membunuh Yesus? Sebab utamanya dinyatakan juga dalam perikop bacaan Injil hari ini, yakni pengakuan Yesus bahwa Ia adalah utusan Allah, Ia adalah Mesias. Orang Yahudi menuduh Yesus telah menghujat Allah. Tuduhan menghujat Allah atau blasphemy adalah tuduhan yang sangat serius dalam kehidupan masyarakat Yahudi saat itu, karena hukumannya adalah hukuman mati dengan dilempari dengan batu hingga wafat. Orang Yahudi sungguh hidup dalam ironi saat itu. Di satu sisi mereka mengharapkan Mesias, Yesus mereka kagumi karena menghadirkan mujizat-mujizat yang luar biasa, sebagaimana yang dilakukan dengan menyembuhkan anak pegawai istana, Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda, Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Yesus kemudian memberi makan kepada 5.000 orang, Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Tetapi meski demikian, mereka menolak Yesus sebagai yang datang dari Allah. Penolakan tersebut disebabkan oleh sebuah alasan sepele. Mereka kenal Yesus, tahu latar belakangnya dan kenal keluarganya. Padahal dalam paham Yahudi, Mesias tidak diketahui tempat asal muasalnya. Ia hadir di tengah umat Israel seakan manusia yang diturunkan dari atas. Inilah paham yang keliru dan dipelihara oleh orang-orang Yahudi saat itu. Karena satu, mereka merasa tahu akan segala tindakan Allah, termasuk cara Allah menampilkan dirinya di antara manusia. Klaim orang Yahudi yang menyatakan bahwa Mesias tidak diketahui asal-usulnya adalah pengakuan bahwa kehadiran Allah adalah misteri. Dengan kriteria ini sebenarnya orang Yahudi telah mengerdilkan Allah, karena kriteria tersebut adalah ciptaan manusia, bukan kreasi Allah. Yang kedua, Yesus selalu menampilkan karya-karya ajaib yang adalah penyataan kemuliaan Allah. Banyak orang Yahudi yang mengakui keberadaan Yesus sebagai benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia, Yohanes 6 ayat 14. Dalam peristiwa pergandaan roti, hal ini dinyatakan dengan jelas. Mujizat-mujizat tersebut sebenarnya adalah undangan bagi orang Yahudi untuk percaya kepada Yesus sebagai Mesias dari Allah. Tetapi orang Yahudi menolak untuk mengakuinya. Sebab penolakan mereka sangat jelas, yakni belenggu pikiran yang mereka ciptakan sendiri. Allah yang hadir harus memenuhi kriteria orang Yahudi akan Allah, dan dengan demikian mereka percaya akan Allah seturut ilusi mereka. Padahal Allah seperti itu tidak ada. Allah jauh lebih besar dari pikiran manusia tentu saja. Dia adalah bos kita dan tentu saja tidak tunduk pada rumusan pikiran manusiawi kita. Inilah wujud ketidakpercayaan yang sekarang ini marak berkembang di antara kita. Allah bisa hadir melalui siapa saja. Dalam
apa saja, melalui cara apa saja, karena Allah itu penguasa segalanya. Allah tentu saja bisa hadir melalui seorang tukang kayu sederhana dari Nazaret bernama Yesus. Semoga kita tidak menolak Allah yang nyata karena kita tunduk atau terkungkung dengan pikiran manusiawi kita tentang Allah. Tuhan Yesus memberkati.